Bab 151. Dan bab 152. Seharga 300.000. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Semua orang yang mendengar ucapan Chandra itu membelalakan matanya kaget dan tidak percaya. Beneran ada yang mau ngeluarin uang 300.000 buat beli barang ini. Bahkan kalau harganya 50 perak pun aku enggak bakalan beli. Ujar Rika dengan nada tidak percaya. Apa untungnya sih buat aku kalau bohongin kamu? Nih lihat aja sendiri chatnya, ujar Chandra dengan raut puas sambil mengoper ponselnya pada Rika. Di dalam histori percakapan kedua tersebut terdapat pesan suara orang milik Jody yang menunjukkan lelaki tersebut tertarik untuk membeli barang milik Chandra yang dibilang sebagai barang antik itu. Rika tersentak dan tersenyum lebar ketika mendengar pesan tersebut. Wah, beneran, kamu berubah sekarang ya, jadi hebat banget. Barang 5.000 bisa jual 300.000. Coba sering-sering kayak gini. Aku rasa enggak lama lagi kita bakalan kaya. Seru Rika. Chandra yang dipuji seperti itu oleh istrinya hanya cengengesan dengan raut puas. Gimana? Gimana? Hebat enggak? Hebat, hebat. Ujar Rika mengangguk antusias ketika mendengar suaminya akan mendapatkan uang 300.000. Kelemahan terbesar perempuan itu adalah uang. Oleh karena itu saat mendengar kabar tersebut dia langsung melupakan percakapannya barusan dengan sang suami. Ternyata suamiku sudah berubah. Hebat, hebat. Berarti di rumah ini yang paling enggak berguna si Tama. Rahang Tama mengetat mendengar ucapan Rika. Kenapa nama dirinya dibawa lagi? Apa hubungannya dengan dia? Sepertinya dia harus mencari Jody memastikan kembali apakah kepala lelaki itu baru saja kebentur. Kenapa dia menyetujui untuk memberikan mertuanya uang sebesar itu dengan cuma-cuma? Papa mertuanya memberikan tempat pulpen tersebut pada Tama dengan wajah tersenyum cerah sambil berkata, Tama, besok kamu bawa barang ini dan cari Jody. Dia bilang dia bakalan siapin uang 300.000 dan kasih ke kamu. Besok kamu bawa pulang buat papa ya. Persen 23, oke. Pa, Tama menganggukkan kepalanya. Kamu lain kali harus lebih sering ikut papa buat belajar lebih banyak tentang barang antik. Siapa tahu kamu bisa kayak papa kan? Sehebat mata elang. Jadi kita berdua bisa jadi duo yang paling hebat dan bikin keluarga kita jadi kaya raya. Tama hanya mengiyakan saja namun dalam hati mendumel tindakan papa mertuanya itu. Jika bukan karena dirinya sudah berapa banyak uang yang melayang karena ulah sok pintar Chandra ini. Kenapa masih tidak tahu malu menyombongkan dirinya sendiri di hadapannya? Keesokan paginya Chandra langsung menghampiri Tama dan meminta lelaki itu segera bersiap untuk bertemu dengan Jody. Tama, kamu buruan pergi cari Jody. Dia sudah siapin uang tunainya. Tama mengangguk saja dan bertanya. Papa enggak ikut. Pagi ini Papa mau ke tempat pameran lukisan. Mereka undang Papa buat rapat dan bergabung sama mereka. Kalau masuk ada banyak sekali lukisan-lukisan bagus yang bakal diprioritaskan untuk orang dalam. Bakalan dapat banyak untung nih dari sana. Ya sudah, aku pergi cari Jody dulu, ujar Tama dengan menggeleng pasrah. Alena yang kebetulan hari ini sedang libur pun ingin ikut dengan Tama karena dia merasa sedikit bosan. Tama, aku ikut kamu deh, ujar Alena. Oke, naik mobil kamu, jawab Tama sambil mengangguk. Kamu yang bawa ya, aku lagi malas bawa mobil. Oke, aku aja yang bawa mobilnya, ujar Tama. Sepasang suami istri tersebut bersiap-siap ke jalan Surabaya untuk mencari Jody. Lelaki itu merupakan pemain lama di bidang barang antik seperti ini. Dia bahkan ada store sendiri di jalan Surabaya sehingga memudahkan mereka untuk menemukan lelaki itu. Saat ini Jody tengah memegang sebuah batu giok palsu dan menunjukkannya pada sepasang turis yang tengah berjalan di sana. Ini batu giok kesayangan raja yang memimpin pada zaman dinasti Ming dan selalu dibawa oleh beliau kemanapun dia pergi. Setelah dia meninggal giok ini diberikan ke panglima perang yang kemudian dibawa kabur oleh anaknya. Hingga pada akhirnya sampailah di tangan saya sekarang, bual Jody. Iya, barang ini begitu bersejarah. Tanya lelaki itu dengan raut terkejut. Harganya berapa? Tanyanya lagi. Jody tersenyum lebar dan menjawab. Saya lihat sepertinya kamu berjodoh sekali dengan giok ini. Gini deh, saya kasih 180.000 buat kamu. Setelah pulang dari sini kamu cari acara lelang yang lagi berlangsung. Dan jual lagi seharga 100.800.
Perempuan yang berdiri di samping itu mengeluarkan dengusannya. Langsung naik 10 kali lipat. Kenapa enggak kamu aja yang jual ke tempat lelang? Mau begoin kami ya? Sayang, kita pergi, ujar perempuan itu dan menarik suaminya pergi. Sejak kapan turis-turis ini jadi pintar? Dumel Jody, kamu masih di sini bohongin orang. Tanya Tama melihat kejadian barusan. Astaga, kaget aku, seru Jody sambil memegang dadanya terkejut. Pak Tama, kok bisa ada di sini? Tanya Jody. Setelah bertanya pada Tama, matanya mengarah ke Alena dan berseru. Wah, ini pasti istrinya Pak Tama ya. Benar-benar pasangan yang serasi. Kurang-kurangi bualan kamu. Tujuanku ke sini kali ini buat cari kamu. Katanya kamu beli tempat pulpen mertuaku seharga 300.000. Tanya Tama. Betul, betul. Jody menggelengkan kepalanya. Mertua Pak Tama benar-benar hebat. Bisa dapetin barang itu. Hebat, hebat. Puji Jody. Tama menarik Jody agak meminggir dari tempatnya sekarang dan berbisik. Enggak perlu basa-basi. Semua sini juga bisa tahu kalau barang itu palsu. Satu-satunya orang yang enggak tahu itu palsu cuma mertuaku aja. Orang, kamu keluarin duit sebesar 300.000 sama aja kan rugi bandar. Jujur, apa tujuanmu? Tanya Tama. Pak Tama, Bapak jeli sekali. Sejujurnya karena mertua Bapak waktu itu kasih 2 butir obat ke saya. Saya jual dan untung beberapa juta. Pulangnya setelah saya pikir-pikir kok kayaknya enggak enak ya. Obat itu kan Bapak yang buat. Tapi untungnya saya yang dapat. Makanya saya mau pakai cara lain untuk membagikan keuntungan itu ke Bapak. Saya juga tahu Bapak orangnya bagaimana. Makanya saya membalasnya melalui mertua Pak Tama. Jelas Jody. Tama tertawa dan berkata, hebat juga kamu ya Jody. Bohongin mertua aku dengan kasih uang berapa ratus ribu aja tapi malah kamu sendiri yang untungin beberapa juta. Emangnya hanya keluarin uang 300.000 aja sudah sebanding dengan keuntunganmu. Jangan salah paham, Pak. Kalau Bapak kurang puas dengan tindakan saya bisa kembalikan semua uangnya lagi. Saya enggak minta banyak, hanya ingin berteman dengan Bapak, jawab Jody dengan cepat. Tentu saja Jody sangat takut dengan Tama. Dia tahu seberapa hebat lelaki di hadapannya ini. Sangat banyak hebat yang lainnya ingin orang-orang belajar dengan Tama. Bahkan guru besar yang datang jauh-jauh dari Hong Kong pun takluk pada Tama. Oleh karena itu dia sangat ingin menjalin hubungan baik dengan lelaki ini. Ya sudahlah, aku enggak mau perpanjang masalah itu lagi. Anggap saja dia lagi sial, sahut Tama sambil melirik Jody. Masalah ini sampai di sini saja. Dan jangan diungkit lagi. Tapi lain kali kemungkinan aku bakalan butuh bantuan kamu. Nanti kamu mesti bantuin aku. Oke, aman. Pak Tama tenang saja. Apapun itu pasti akan aku turuti. Semua perintah Bapak akan saya lakukan dengan baik. Sahut Jody dengan penuh semangat. Bab 152. Diantar oleh Tama. Setelah mendengar jawaban yang keluar dari mulut Jody, Tama mengangguk dengan puas. Dia tahu Jody termasuk orang yang pintar dan cerdik bahkan banyak ide-ide bagus yang muncul dari kepala lelaki itu. Dia yakin suatu saat nanti lelaki ini pasti akan sangat banyak membantu dirinya. Kerjain semua yang kuminta dengan baik. Aku jamin kamu enggak bakalan rugi, ujar Tama. Baik, Pak. Semuanya bakalan aman terkendali, kata Jody sambil membungkuk. Selanjutnya dia mengeluarkan sebuah koper warna hitam dari bawah mejanya dan memberikannya pada Tama. Pak, ini 300 milik Bapak. Coba dilihat dulu, enggak perlu. Aku balik dulu, jawab Tama sambil mengibaskan tangannya. Bapak enggak mau keliling-keliling dulu? Tanya Jody. Enggak, semua di sini 99% barang palsu. Apa bagusnya buat dilihat? Aku balik dulu. Jody mengangguk. Hati-hati, Pak. Saya juga mau beres-beres. Beres-beres. Mau kemana? Tanya Tama penasaran. Saya mau masukin barang baru. Sekarang giok palsu lebih susah terjual. Enggak tahu kenapa pada suka beli koin palsu. Koin logam palsu itu bisa dibeli harga grosiran dan murah sekali. Satunya cuma 1 perak. Tinggal saya modif sedikit sudah bisa dijual dengan harga 1.000 atau 2.000. 1 perak bisa dijual jadi 1.000 atau 2.000. Gila sekali. Seru Alena terkejut. Jody menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan berkata, semua orang di sini juga begitu cara jualannya. Kalau saya jual murah, maka saya yang bakalan dihabisin sama teman-teman yang lain. Kamu enggak bisa lakuin usaha yang enggak bohongin orang.
Tanya Tama tidak habis pikir dengan penjelasan Jody. Pak, kalau enggak bohongin orang, kita semua bisa mati kelaparan, jawab Jody yang terdengar miris. Ya sudah, kamu sendiri yang tanggung akibatnya. Kamu ikut aku aja. Sejalan kok, aku anterin sekalian, ujar Tama pada Jody. Jody sedikit tersentak karena tidak menyangka Tama akan menawarkan tumpangan pada dirinya. Terima kasih banyak Pak Tama, jawab Jody dengan raut berbinar. Ayo, buruan. Setelah meninggalkan jalan Surabaya, langit mendadak mendung disertai dengan suara petir yang menyambar. Beberapa detik kemudian turun hujan yang sangat deras bahkan seperti badai hujan. Penyiar yang melaporkan cuaca di radio mengatakan bahwa ada beberapa jalan yang ditutup karena banjir yang cukup tinggi. Tama hanya dapat memutar mobilnya melalui jalan pintas lainnya. Selama di jalan Jody terlihat sangat dia duduk di kursi yang penumpang bagian belakang diam-diam mengambil foto Tama dari sisi samping dan mengunggahnya ke media sosial. Senang. Judul untuk unggahan foto tersebut adalah, beruntung bisa duduk di mobil Pak Tama. Beberapa detik kemudian foto tersebut dipenuhi dengan komentar-komentar orang yang iri dengan Jody hingga membuat lelaki itu semakin senang. Tama melajukan mobilnya dalam kecepatan normal. Saat melewati jalan kecil mendadak matanya menangkap siluet sebuah mobil hitam yang berhenti di tepi jalan. Terlihat seorang perempuan yang turun dari mobil tersebut dan melihat ke arah ban mobilnya. Sepertinya ban mobil milik orang tersebut bocor hingga membuat perempuan itu mau tidak mau harus turun untuk memeriksa. Tama memutuskan untuk tidak ikut campur dan lanjut menjalankan mobilnya. Sialnya Alena yang tengah melihat ke arah luar jendela melihat kejadian tersebut juga. Tama, itu bukannya Nanda. Stop sebentar. Tama hanya pasrah dan memberhentikan mobilnya seperti permintaan Alena. Alena dengan buru-buru mengambil payung dan turun dari mobil yang disusul oleh Tama. Nanda, kenapa? Tanya Alena begitu turun dari mobil. Loh, Alena, kok kamu bisa ada di sini? Tanya Nanda dengan ekspresi terkejut dan menggigil hebat karena terguyur hujan. Alena memayungi Nanda yang tengah kehujanan sambil menjawab. Aku dan Tama barusan lewat dan kebetulan lihat kamu. Mobil kamu kenapa? Nanda mendengus kesal dan menjawab. Enggak usah dibahas deh. Kantor minta aku keluar cari orderan dan difasilitasi mobil ini. Hari ini aku mau ketemu klien tapi malah enggak ketemu satu batang hidung orang pun ditambah lagi ban mobilku bocor. Dan sialnya bocor dua. Tama mengerutkan keningnya merasa ada yang aneh. Bukan tentang ban yang bocor karena itu bisa saja terjadi. Dalam keadaan normal, ban bocor juga karena akibat tertusuk paku atau benda tajam lainnya. Dan pasti hanyalah satu ban saja tapi kenapa ini bisa dua? Sepertinya ada yang aneh. Hujannya makin deras. Kamu sendirian di tepi jalan gini juga enggak aman. Kalau enggak kamu ikut mobil kita dulu. Mobil kamu biarin di sini dulu. Tunggu sampai hujan reda baru telepon orang untuk bantu derek mobilnya. Nanda mengangguk dan menghela nafasnya kemudian menjawab. Enggak ada cara lain juga. Ketika Tama berbalik dan hendak membawa Nanda masuk ke dalam mobilnya. Dia mendengar suara sesuatu yang tengah terbang dengan cepat mengarah ke mereka. Matanya menajam dan melihat seberkas cahaya kilat yang tengah tertuju ke Nanda. Tanpa pikir lebih panjang, dia mengulurkan tangannya dan menarik lengan Nanda hingga perempuan itu masuk ke dalam pelukannya. Sepersekian detik berikutnya terdengar suara pisau yang menusuk masuk ke dalam besi mobil Nanda. Pisau tersebut tepat mengenai kap mobil dan menembus hingga setengah bagian dari pisau tersebut menancap masuk ke besi mobil. Suasana sekitar mereka mendadak sunyi dan mencekam dengan pandangan mata tiap orang tertuju pada pisau tersebut. Untung saja gerakan Tama sangat cepat sehingga pisau yang awalnya menuju tepat ke arah Nanda hanya mengenai beberapa helai rambut perempuan itu. Nyaris saja, meskipun Nanda sering dihantui oleh bahaya di sekitarnya karena faktor latar belakangnya yang terlahir dalam keluarga berada namun kejadian tadi mau tidak mau membuatnya terkejut hingga wajahnya memucat. Tidak berselang lama, kening Tama mengerut kembali karena mendengar pisau lainnya yang tengah terbang mengarah ke arahnya. Dia memeluk Nanda dan memutar tubuhnya menghindari pisau tersebut. Jelas sekali terlihat pisau-pisau itu dilempar dengan kekuatan yang sangat kuat dan tepat. Jika bukan karena insting Tama yang begitu bagus, maka Nanda dan dirinya sudah dapat dipastikan akan tertusuk oleh pisau tersebut. Nanda membeku sekali lagi dalam pelukan Tama. Dia tidak menyangka ada orang yang menginginkan nyawanya di kota ini.
Dan yang lebih membuatnya kaget adalah Tama yang telah 2 kali berturut-turut menolongnya dari tusukan pisau itu. Dengan masih melingkarkan lengannya pada pundak Nanda, Tama mengalihkan tatapan dinginnya ke arah ujung jalan. Dia melihat sebuah mobil jeep yang berhenti tidak jauh. Di dalamnya ada 2 orang yang tengah melebarkan matanya menatap dirinya. Terlihat dari tatapan mereka yang tidak percaya Tama telah menyelamatkan Nanda dari layangan pisau tadi. Siapa yang berani rusakin rencana kami? Terlihat 2 orang tersebut turun dari mobil jeep dengan tatapan berapi-api dan berjalan ke arah Tama. Bersambung.